Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di Al-Amin Channel berbicara tentang wirausaha. Video kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas kemarin tentang contoh-contoh penerapan teori pemasaran kepada produk atau jasa yang sedang kita kembangkan sebagai bagian dari upaya kita untuk mengembangkan bisnis dan usaha kita. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teori PDB, positioning, diferensiasi, brand. Nah, di video kali ini saya akan mencoba memaparkan beberapa contoh brand yang begitu kuat, yang begitu berkarakter sebagai bagian dari upaya kita untuk mendalamkan pemahaman. Mudah-mudahan dengan kita semakin dalam memahami ini, semakin bisa pula kita menerapkan teori ini kepada produk dan jasa yang kita kembangkan. Nah, salah satu brand yang begitu kuat saat ini itu adalah Starbucks Coffee. Starbucks Coffee mampu menjual kopi 4 kali sampai 5 kali lebih mahal dari harga rata-rata kopi di warung kopi sejenis. Nah, pertanyaannya apakah rasanya jauh lebih enak? Tidak juga. Secara aktual quality hampir sama. Jadi kawan-kawan pemasar, di dalam teori pemasaran itu antara kualitas aktual, antara kualitas sebenarnya dengan kesan kualitasnya, dengan image kualitinya itu sama pentingnya. Artinya kalau kita minum kopi di Starbucks dengan kita beli kopi di coffee shop yang lain, kontennya yang kita dapatkan itu juga specialty coffee dengan fresh meal. Kalau minum-minuman yang modern dengan espresso base, ketika kita icip rasanya nggak jauh beda. Tapi kenapa kita mau membayar Starbucks bisa 4 kali sampai 5 kali lebih mahal? Itulah kekuatan brand. Itulah yang menjadi aset oleh sebuah perusahaan. Nah, saya mau contohkan begini. Kalau seandainya kita beli kopi di Starbucks, tapi kita dikasih gelasnya polos, tidak ada logonya, dikasih potongan harga separuh, 50%. Hampir dipastikan kita nggak mau. Karena ketika memegang gelas dengan logo Starbucks itu, disitulah letak mahalnya. Mau kita bawa berjalan, kita pegang, taruh di depan sambil minum kopi, ada logo Starbucks, mau pakai celana pendek, mau pakai sendal jepit, tapi ada kebanggaan, ada prestisnya. Nah, itulah kekuatan merek, itulah kekuatan brand. Contoh-contoh yang lainnya, misalnya kalau kita ngantri taksi, ada Bluebird, ada merek-merek lain, ada prestisnya di sini. Ada sebuah kebanggaan bahwa kita menaiki merek yang berbeda, yang berkelas gitu. Jadi di dalam pemasaran, pemilihan strategi dengan harga murah saja itu bukan merupakan suatu hal yang tepat. Banyak orang juga yang membeli bukan berdasarkan harga ya. Salah satunya seperti kita ngopi di Starbucks, atau kalau kita naik taksinya Bluebird, atau kalau beli pakaiannya yang Levi's. Nah, apakah ini sesuatu yang kebetulan? Tidak. Jadi brand-brand itu betul-betul dirancang, didesain sedemikian rupa oleh ownernya, oleh konseptornya, supaya dia bisa menjadi seperti itu. Saya beberapa kali baca buku tentang Starbucks Experience itu, luar biasa sekali desainnya, sangat detail. Sampai dengan pelatihan baristanya, bagaimana si barista itu betul-betul merasa menjadi bagian dari coffee shop tersebut, cara menyapa konsumen, cara memperlakukan konsumen, dan pantas kalau mereka mampu berbuat seperti itu karena memang dibangun dengan sebegitu detailnya. Taksi Bluebird juga seperti itu. Saya pernah baca di taksi itu ada majalahnya, saya baca CEO-nya Bluebird itu mengatakan armada lain boleh meniru mobil kami, boleh meniru warnanya, tapi tidak akan bisa meniru ruhnya. Nah, jadi kawan-kawan pemasar, kawan-kawan pelaku usaha, kita sebagai seorang pelaku usaha, sebagai seorang pemasar, sebagai seorang pemilik produk, sebagai seorang pengusaha jasa atau apapun barang yang kita jual, kita harus mampu membangun kultur, kita harus mampu membangun diferensiasi agar usaha dan jasa kita itu betul-betul mempunyai karakter, mempunyai merek. Nah, salah satu acuan kita tentu bisa kepada merek-merek besar itu. Kenapa Starbucks bisa sedemikian mahal? Kenapa Bluebird bisa sedemikian berbeda? Apa yang membedakan mereka? Mengapa kita kalau di ruang tunggu bandara itu kalau memegang tiket Garuda dengan airline lain itu rasanya berbeda? Nah, ini perlu kita pelajari, ini perlu kita perdalam sehingga kita bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan kepada usaha dan jasa kita, apapun jenisnya.
Ya katakanlah sesederhananya kita jualan makanan, jualan kuliner, jualan gorengan, tapi kita harus mampu membangun kulturnya. Apakah dari pelayanannya, apakah dari higienisnya, apakah dari harganya, apakah dari tampilannya, macam-macam. Dan itu harus dibangun dan disampaikan kepada konsumen agar brandnya itu menjadi kuat. Nah, banyak contoh-contoh brand yang tumbuh secara alamiah, terkesannya alamiah, tapi sebenarnya tidak. Semuanya itu InDesign. Pasti ada satu poin yang betul-betul menjadi kekuatan, yang betul-betul menjadi ciri khas. Nah, ini perlu kita gali, perlu kita dalami dalam usaha kita agar kita bisa menemukan itu dan menonjolkan itu. Sehingga brandnya menjadi kuat. Positioningnya harus kita tentukan. Kita mau memilih opini yang mau kita bangun terhadap konsumen itu apa. Apakah semata-mata murah? Tidak. Jadi murah itu memilih strategi perang harga. Nah, nanti di video selanjutnya juga mungkin kita agak dalam membahas tentang strategi pemilihan harga ini, pricing strategi. Kawan-kawan semua, strategi perang harga hanya menjual murah itu bukan merupakan kreatif marketing. Karena kita selaku pelaku UMKM ini ada salah satu poin yang kita tidak bisa mengimbangi kalau produk yang kita jual itu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar. Karena kalau kita UMKM ini kan tidak efisien, pasti tidak efisien. Karena semuanya belinya ketengan. Bahan baku beli ketengan, ongkos kirimnya ketengan, semuanya ketengan sehingga biaya produksinya dipastikan lebih mahal daripada produk-produk massal yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi apa yang bisa mengimbangi, apa yang bisa kita untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan besar itu adalah kreativitas. Jadi kreativitasnya yang harus dibangun. Nah, salah satu untuk membangun kreativitas kita harus memahami teorinya secara detail. Contoh sederhananya gini. Kita mau bikin nasi goreng enak. Nah, sebelum kita mengubah pola-polanya, tapi kita harus paham detail dulu bumbu-bumbunya apa, fungsi dari bumbunya apa. Setelah paham detail, baru kita bisa berimprovisasi. Sebab kalau belum paham detail, belum paham mana yang minyak goreng, fungsinya kecap, nasinya masuknya kapan, bisa salah masuk nanti. Nah, kalau salah masuk, kecapnya yang masuk dulu, baru nasinya belakangan, minyaknya terlambat, itu hasilnya pasti akan berantakan. Jadi, kembali sekali lagi kawan-kawan, ini salah satu poin yang cukup krusial, yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pelaku usaha, pemahaman tentang teori-teori marketing, pemahaman tentang teknik menjual, betul-betul harus kita dalami agar kita bisa berikhtiar maksimal untuk mengembangkan usaha kita. Begitu banyak produk-produk UMKM yang secara aktual kualitinya bagus, secara kualitas sesungguhnya bagus, bisa bersaing, tapi tidak bisa masuk pasar karena tidak bisa membangun opini, karena tidak bisa menyampaikan pesan. Nah, dengan kita belajar, 3 poin yang paling mendasar yang perlu kita ketahui, PDB, positioning, diferensiasi, brand, kita bisa belajar kepada brand-brand besar, kita merujuk ke sana, kita bedah dalam agar kita semakin bisa memahami dan mudah-mudahan kita bisa semakin bisa menerapkan ke dalam usaha dan produk kita. Ikuti terus Al-Amin Channel, kita ngobrol tentang kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.